Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Rifat. NIM saya H922190053. Di kesempatan kuliah virtual kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait teorema fundamental aritmatika. Teorema ini tentunya terkait dengan suatu faktorisasi prima. Seperti apa teorema fundamental aritmatika? Baik, langsung saja kita ke bunyi teoremanya. Teorema fundamental aritmatika mengatakan bahwa setiap bilangan bulat positif, di mana bilangan bulat positifnya harus lebih dari 1, itu dapat dinyatakan sebagai hasil kali suatu bilangan prima. Atau dengan kata lain, secara tunggal untuk setiap n lebih dari 1, maka n itu bisa kita nyatakan seperti ini, yaitu n sama dengan P1 kali P2, P2 dikali dan seterusnya sampai dikali PK, di mana P1, P2 dan PK ini merupakan bilangan prima, dan urut-urutannya seperti ini, yaitu P1 kurang dari sama dengan P2, kurang dari sama dengan dan seterusnya sampai dengan kurang dari sama dengan PK. Nah, bentuk ini N sama dengan P1 kali P2 kali dan seterusnya sampai kali PK itu merupakan suatu faktorisasi prima dari N. Nah, sesuai tadi yang saya katakan di awal, teorema ini berkaitan dengan faktorisasi prima. Karena ini sebuah teorema, tentunya teorema itu ialah suatu pernyataan yang perlu dibuktikan. Maka kita akan mencoba membuktikan pernyataan ini. Pernyataan dalam teori terkait teorema fundamental aritmatika. Maaf. Jadi karena ini ada dua pernyataan, kita akan membuktikan ini. Nah, ini sebagai langkah pertama. Jadi nanti kita pisahkan. Kemudian untuk langkah kedua kita akan membuktikan pernyataan yang ini. Nah, jadi langsung saja ke pembuktiannya. Kita ke langkah pertama dahulu. Langkah pertama kita perhatikan pernyataannya dulu. Pernyataannya ialah setiap bilangan bulat positif yang lebih dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan prima. Tentunya untuk membuktikannya, apabila kalau kita gunakan secara langsung agak kesulitan. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata setiap. Maka dari itu kita akan mencoba menggunakan metode kontradiksi. Caranya kita ingkar pernyataan ini. Setiap akan menjadi terdapat. Berarti nanti kalimatnya akan menjadi terdapat bilangan bulat positif yang lebih dari 1 itu tidak dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan prima. Ini kita anggap hipotesisnya. Nah, sekarang kalau dia tidak dapat dinyatakan sebagai hasil kali prima, berarti logikanya bilangan tersebut merupakan bilangan komposit. Dalam hal ini, bilangan yang dimaksud adalah N. Berarti N adalah bilangan komposit. Bilangan komposit. Lalu kita ingat definisi bilangan komposit. Katakanlah terdapat suatu bilangan, misalkan U dan V, itu elemen Z, di mana U dan V ini lebih dari 1, kurang dari N, maka bisa kita nyatakan sebagai perkalian sebagai berikut. N sama dengan U kali V. Ini kita anggap suatu persamaan bintang. Nah, selanjutnya
dengan menggunakan bantuan lemma 1 yang materinya dibahas di bilangan prima itu sendiri. Karena U dan V, mohon maaf, karena U dan V lebih dari 1, maka U dan V ini memiliki suatu pembagi prima. Nah, kita ingat di lemma 1 itu terkait pembagi prima, sehingga karena dia U dan V, ya saya tulis dulu, U dan V memiliki pembagi prima. Apa akibatnya? Akibatnya berdasarkan persamaan ini yang kita peroleh dari definisi bilangan komposit, U dan V merupakan hasil kali bilangan prima. Nah, kita peroleh U dan V ini merupakan hasil kali bilangan prima. Nah, tentunya hal ini agak menyimpang dari hipotesis ini, ya kan? Sehingga dari hipotesis itu bisa kita anggap pengandaiannya salah dan harus diingkar. Nah, setelah diingkar, maka akan terbukti pernyataan ini. Sekarang kita akan membuktikan pernyataan yang satunya ini. Membuktikannya kita pakai langkah 2. Kita taruh di langkah 2. Kalimatnya itu secara tunggal untuk setiap n lebih dari 1, n sama dengan P1, P2, Pk. Nah, ini itu kan faktorisasi prima, sehingga kata-kata ini bisa kita tuliskan menjadi faktorisasi prima dari bilangan n lebih dari 1 itu tunggal. Nah, di langkah 2 ini kita tetap sama menggunakan kontradiksi. Pada langkah pertama kita ingkarkan pernyataan ini. Jadi faktorisasi prima dari bilangan n lebih dari 1 itu tidak tunggal. Kenapa kita gunakan kontradiksi juga? Karena kalau kita biarkan dia secara tunggal, kita hanya bisa mempunyai bentuk ini saja, nggak bisa kita sederhanakan lagi. Maka dari itu kita buat dia tidak tunggal, yaitu dengan cara mengingkar pernyataan ini. Karena dia tidak tunggal, bentuk faktorisasi primanya yang semulanya ini P1, P2 dan seterusnya sampai Pk, tentunya dia punya faktorisasi prima yang lain. Misalkan saja Q1, Q2 sampai katakanlah Qr. Nah, pada kondisi ini tentunya K akan sama dengan R. Jadi kondisinya ini kita misalkan K sama dengan R dari kedua kondisi ini. Maka karena dia banyaknya sama, ya, ini tentunya pasti urut-urutannya P1 sama kayak ini. P1 lebih kecil sama dengan P2 lebih kecil sama dengan, dan seterusnya sampai Pk. Begitu juga dengan Q-nya. Q1 lebih kecil sama dengan Q2 dan seterusnya sampai lebih kecil sama dengan Qr. Urut-urutannya pasti sama seperti ini. Nah, sekarang ini kan sama-sama N. Berarti bisa kita samakan kedua persamaan ini.
berarti P1 berakibat ya, P1 kali P2 dan seterusnya sampai PK, jadi sama dengan Q1 kali Q2 dan seterusnya sampai kali QR. Nah, sekarang dari ini, bentuk ini, kita akan coba menggunakan bantuan akibat 2, yaitu jika diberikan bilangan prima, diberikan bilangan prima P, Q1, Q2 dan seterusnya sampai QR, jika ya dari sini, jika P membagi perkalian ini Q1 kali Q2 dan seterusnya sampai QR, maka yang terjadi ialah P akan sama dengan QI, dengan I itu berada lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan R. Apabila kesamaan ini tadi kita misalkan persamaan 2 bintang, dari persamaan 2 bintang itu apabila kita menggunakan akibat 2 ini, maka yang terjadi akan P1 sama dengan QI. Dari persamaan 2 ya gini ya, 2 bintang, P1 akan sama dengan QI untuk I di antara 1 sampai R. Nah, sekarang kalau kita masukkan I-nya 1 ke sini, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah akan P1 akan sama dengan Q1. Ya. Terus kita kembalikan lagi ke sini. Karena P1 dengan Q1 ini sama, ya. Kita bisa lakukan hukum pembatalan atau kita bisa lakukan pencoretan antara P1 dan Q1. Sehingga persamaan 2 bintang itu akan menjadi, yang tersisa tinggal P2 dikali dan seterusnya sampai PK sama dengan Q2 kali dan seterusnya sampai QR. Nah, ini kita gunakan lagi akibat 2. Persamaan 2 bintang ini kita anggap persamaan 2 bintang aksen, ya. Berarti kita gunakan akibat 2 dari persamaan 2 bintang aksen ini, akan kita peroleh P2 sama dengan QI. Ya. Untuk ini kan mulainya dari 2, karena ini tadi 1, berarti 2 lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan R. Kalau kita substitusikan I-nya sama dengan 2, maka kita peroleh P2 sama dengan Q2. Nah, ini selanjutnya dengan cara yang sama, kita kaitkan akibat 2 terus-menerus, akan kita peroleh, selain kita peroleh P1 Q1 sama dengan Q1, P2 sama dengan Q2, kita juga akan peroleh P3 sama dengan Q3, P4 sama dengan Q4, dan seterusnya sampai PK sama dengan QR. Nah, kita lakukan kontradiksi, kita dapatkan hal ini. Nah, dari sini terlihat ini faktorisasinya tunggal, karena sama logikanya, ini dengan ini sama, kan tunggal. Berarti hal ini kontradiksi dong dengan pernyataan yang kita ingkar tadi. Sehingga bisa kita bisa kita simpulkan pengandaian salah dan harus diingkar. Pengandaian salah dan harus
diingkar. Setelah kita lakukan pembuktian pada teorema fundamental aritmatika tadi, kita juga dapatkan suatu akibat, yaitu untuk setiap n lebih dari 1, faktorisasi primanya bisa kita nyatakan sebagai berikut. Jadi n sama dengan P1 pangkat T1 kali P2 pangkat T2 kali P3 pangkat T3 dan seterusnya sampai dikali PK pangkat TK. Nah, ini merupakan perluasan dari bentuk tadi yang semulanya tidak ada pangkatnya. Nah, di sini pun ada keterangan, misalkan suatu PI, nah, I-nya itu berupa bilangan bulat positif, yaitu mulai dari 1, 2 sampai K, indeksnya. Dan KI adalah bilangan bulat, K ke I maksudnya adalah bilangan bulat, dan P ke I, P tadi kan bilangan prima, berarti PI adalah bilangan prima dengan urut-urutannya seperti tadi. P1 kurang dari P2, kurang dari dan seterusnya sampai kurang dari PK. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait teorema fundamental aritmatika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.